Ketika mereka bertiga datang, Zhonggu dan yang lainnya menutup mata dan diam-diam setuju. Pada saat ini, Zhuang Yun setidaknya terhindar dari pukulan. Kita telah menyelesaikan tugasnya. Pergi ke sub toko dan serahkan kepada pemiliknya. Lalu kita bisa mendapatkan kembali kebebasan kita. Pria berwajah menyeramkan itu berkata perlahan, dan dua lainnya mengangguk pada saat ini. Wajah semua orang pucat, dan sepertinya mereka telah diracuni. Dibandingkan dengan yang lain, wajah Xiaoyan adalah yang paling jelek, berwarna hijau besi, dan sepertinya racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah Zhonggu dan yang lainnya jauh lebih baik dari Xiaoyan. Bagaimanapun, kondisi Xiaoyan sepertinya sangat buruk, yang membuat mereka berempat merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah yang terkuat di antara mereka. Jika dia jatuh di sini, bagaimana mereka bisa bertahan? Bukan karena ketiga orang ini sangat kuat sekarang, tapi setelah mereka masuk ke sini, mereka menghirup kabut hitam dan mengandung racun di dalam tubuh mereka, sehingga mereka hampir semuanya kalah tanpa perlawanan. Kie saat ini diikat dengan benang emas yang sangat kuat, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Xiaoyan meremehkan bahwa di permukaan, tempat ini adalah labirin yang dibentuk oleh puncak. Namun, alasan mengapa labirin menjadi labirin adalah karena adanya racun yang paling mematikan ini. Mereka bertiga menyeret yang mereka tangkap di belakang mereka menuju kabut hitam. Sementara itu, tiga pria kekar di antara orang-orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi perjuangan di matanya, dan menatap pria batu yang terikat di belakangnya, matanya sedikit rumit, tetapi di bawah kabut hitam, semua mata tertutup. Setelah berjalan lama melewati kabut hitam, puncak gunung merah muncul, ditutupi dengan tanda misterius emas, apa yang menekan. Ada sebuah gua di antara pegunungan, mereka bertiga menyeret 10 orang yang diikat di belakang mereka ke dalam gua. Namun tidak memakan banyak waktu untuk sampai ke sini, bahkan tidak ada sebatang dupa pun yang menunjukkan bahwa tempat ini tidak seluas yang dibayangkan, namun orang yang masuk ke sini hanya terus berputar-putar di dalamnya. Saat sekelompok sosok memasuki gua, di dalam kabut hitam, sosok cantik itu muncul kembali. Alis Willow-nya sedikit mengernyit, dan matanya tampak curiga saat ini, bagaimana bisa? Jika hanya itu, dia pasti tidak akan bertahan lama. Tunggu, kekuatan yang ditunjukkan orang ini dengan bermain sepanjang waktu tidaklah sederhana. Kekalahannya sekarang terlalu aneh, jika terus dilihat, menurutnya tidak sesederhana itu. Sosok cantik yang melayang di kabut hitam dan tidak diperhatikan oleh siapapun tidak lain adalah Tuan Yuyan. Setelah merenung beberapa saat, sosoknya menghilang lagi, diikuti oleh Xiaoyan. Dia sepertinya tidak tertarik pada apapun di sini. Saya hanya masuk ke sini untuk mengikuti dan mengamati Xiaoya. Dari awal hingga akhir proses anti-inflamasi, kehadiran Yuyan sejauh ini belum diperhatikan. Memasuki gua yang gelap, pemandangan langit gua segera muncul di tengah gua. Seluruh gua hampir berlubang, dan banyak bangunan dibangun di dinding gua. Tentu saja yang terpenting tentu saja istana yang berdiri di tengah-tengah gua. Bentuk istananya yang seperti menara juga cocok dengan warna orichalcum yang terlihat seperti warna merah tua jika terkena cahaya redup. Di atas istananya ada dua karakter bernama Zidian. Setelah memimpin Xiaoyan dan rombongannya ke peron di depan istana ungu, pria bersepatu itu segera mengambil langkah maju. Penjaga toko, kami membawa Anda untuk meminta Anda mengeluarkan racun beracun dari kami dan menunggu kebebasan. Orang jahat itu menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya menghadap Purpura dan berbicara perlahan. Sesaat setelah kata-kata itu jatuh, terjadi pertempuran sinar cahaya di platform utama di bawah kaki mereka, dan sebuah tanda misterius terlihat. Jika Xiaoyan bisa melihat tanda ini saat ini, dia pasti akan mengenalinya. Pasalnya, tanda yang muncul di platform itu sama persis dengan tanda di foto di antara kedua alisnya. Sementara itu, minumlah bersama platform. Kuali menangis.
Vitalitas yang terikat mulai mengalir dengan cepat. Sejenak semua sosok yang terbangun tampak ngeri, dalam waktu singkat mereka mungkin akan tersedot ke dalam mumi. Pria bermata seram dan dua orang lainnya bertubuh kurus semuanya ketakutan, hanya pria kuat lainnya yang sedikit mengernyit. Apakah ada masalah dengan tenggelamnya kait? Pria kurus di samping menyadari ada yang tidak beres dengan pria kuat itu dan bertanya. Pria kuat itu memanggil beberapa kali sebelum dia bereaksi, dia memandang pria kurus itu dan tidak berbicara, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, lelaki kuat itu memandang ke arah Purpura dan bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Cahaya di peron menjadi semakin terang, dan pria kuat dengan mata tajam memandang sosok Xiao Yan dari waktu ke waktu. Gou Shen mundur sedikit dengan telapak kakinya, lalu tiba-tiba bergegas keluar dari Ningxian, dengan palu raksasa di tangannya, dan kemudian bergegas menuju Zidian dengan palu raksasa di tangannya. Gou Chen, apa yang kamu lakukan? Dua pria lainnya langsung menatapnya dengan kaget dan mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Terjadi ledakan. Terjadi benturan dan benturan keras dengan palu yang berat di dalam toko. Kalian, beraninya kalian tidak menaati Zhao Xi, bunga. Terjadi ledakan. Terjadi benturan dan benturan keras dengan palu yang berat di dalam toko. Kalian, beraninya kalian tidak menaati Zhao Xi. Begitu kata-kata itu keluar, lusinan sosok muncul entah dari mana, semuanya menatap dua pria lainnya dengan mata penuh semangat. Fei Hong, Raja Iblis, harap tenang, kami tidak akan pernah berani. Gou Chen, apa yang kamu lakukan dan kamu belum kembali? Gou Chen membalikkan telinganya dan menjatuhkan palu raksasa itu lagi. Setelah menerobos, dia bergegas menuju Zidian. Begitu dia sampai di depan pintu, sosok dengan darah menggumpal tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap dia menamparkan dada Ju Chen dengan telapak tangannya. Yang terakhir segera melesat ke belakang, seteguk darah muncrat. Dalam hal ini, kamu juga harus menjadi korbanku. Raja Iblis Fei Hong menjadi tenang karena dia mengambil tindakan dan tidak peduli dengan apa yang saya tunggu. Saat mereka berbicara, mereka berdua terus mundur dengan keras. Namun saat ini, lebih dari selusin sosok muncul di belakang mereka dan mengelilingi mereka. Pengorbanan telah dikumpulkan, dan saya berharap Raja Iblis Fei Hong akan menyelamatkan nyawanya. Lebih dari selusin sosok di sekitarnya telah mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi warna hitam. Mereka menjerit kesakitan dan memegangi kepala seolah-olah akan meledak. Raja Iblis Merah mengenakan jubah, dengan aura iblis yang kuat di antara alisnya, dan rambut merah gelapnya terlihat sangat megah. Pada saat ini, dia melihat ke arah Gou Shen, yang juga melihat dia memegang palu raksasa tanpa rasa takut di matanya. Raja Iblis Fei Hong sedikit mengernyit dan perlahan mengangkat tangannya untuk menghadap Gou Shen. Jika Anda menangkap 5 orang seperti mereka, Anda akan mati. Setelah dia selesai berbicara, cairan hitam secara bertahap memenuhi bagian putih mata Gou Shen. Raja Iblis Fei Hong, apakah kamu mengenaliku? Pada saat ini, suara samar perlahan terdengar di atas alis Raja Iblis Fei Hong, tanda samar perlahan muncul. Dia tiba-tiba melihat ke peron, di mana sesosok tubuh sedang duduk bersila, dan sosok ini adalah Xiao Yan. Tanda dewa jahat muncul di antara alisnya. Sedangkan untuk mata Ju Chen, sama persis dengan mata Xiao Yan. Alasan mengapa Gou Shen mengganggu situasi secara tidak normal adalah karena ketika dia menangkap Xiao Yan, Gou Shen ditemukan memiliki jiwa yang paling lemah dan dibawa pergi oleh Xiao Yan.